warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu dengan berusaha kita mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jamaah Rasulullah, subuh hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang sirah para salafus saleh yang beberapa pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu sudah kita mulai, yaitu dengan kita menyampaikan sejarah kehidupan daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pertemuan yang tempo hari kita sudah sedikit memberikan muqaddimah terhadap sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini sudah saya sampaikan beberapa pekan yang lalu, nama aslinya bukan Abu Bakar, tetapi Abdullah. Nama aslinya Abdullah. Nama orang tuanya, nama bapaknya Utsman. Bapaknya kemudian diberikan julukan atau kunyah Abu Quhafah. Nama aslinya Abdullah bin Utsman. Dipanggil Abu Bakar menurut sebagian ahli sejarah karena Abu Bakar mempunyai anak perempuan yang bernama Aisyah yang menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Aisyah istri Nabi yang gadis, yang lain adalah janda. Maka itulah Abu Bakar, adanya gelar Abu Bakar. Ya. Hadirin baik, kita lanjutkan bahwa banyak sekali keutamaan daripada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini beliau diceritakan bahwa tidak pernah Abu Bakar ini, sebagaimana kebiasaan yang ada musyrikin Quraisy ketika itu, minum khamar. Abu Bakar tidak pernah minum khamar, tidak pernah mabuk. Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala. Padahal itu sudah menjadi adat ya, kebiasaan mereka, mabuk, minum berhala. Abu Bakar tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Abu Bakar dikenal ahli nasab. Beliau mengetahui ya nasab, silsilah nasab dengan baik. Abu Bakar juga dikenal sebagai pedagang yang sukses. Dan Abu Bakar dikenal orang yang mempunyai pergaulan yang luas.
Sehingga orang-orang di Jazirah Arab yang jauh-jauh itu pada mengenal sosok Abu Bakar ini. Abu Bakar ini. Jadi dia zaman musyrik saja dia tidak pernah mabuk, nggak pernah nyembah berhala. Ini keutamaan Abu Bakar. Ya. Dan Abu Bakar ini orang dari kalangan laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam. Abu Bakar dari kalangan anak-anak yaitu Sayyidina Ali ya radhiyallahu anhu. Ali masuk Islam umur 10 tahun. Abu Bakar masuk Islam umur 37 tahun. Ya, jadi orang dewasa pertama yang masuk Islam. Dan Abu Bakar sampai akhirnya mendapat gelar As-Siddiq karena memang Abu Bakar ini orang yang sangat tinggi ya kepercayaannya kepada Rasulullah SAW karena memang teman dekatnya ya, sejak sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, teman dekatnya Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar digelar As-Siddiq karena memang dia selalu membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah karena memang Rasulullah ini modalnya. Rasulullah dikenal tidak pernah bohong, ya, tidak pernah bohong. Ya, jadi Rasulullah sampai memberikan gelar As-Siddiq karena apa? Imannya Abu Bakar ya sangat kuat dalam mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika Rasulullah mendakwakan Islam disampaikan pada orang-orang Quraisy, hampir semuanya mereka itu dalam keraguan. Ini benar apa enggak? Yang disampaikan Nabi Muhammad ini benar apa? Cuman dongeng, khayalannya Muhammad. Ya. Muhammad mengajak menyembah sesuatu yang tidak ada wujudnya. Mereka biasa menyembah patung-patung yang ada wujudnya. Sementara Rasulullah mengajak untuk mengimani Allah, menyembah Allah yang tidak ada wujudnya, sehingga banyak orang ragu. Hanya Abu Bakar yang tidak ragu. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Ma'aratul Islam ala hadith illa kana fi khamra illa Abu Bakar." Tidaklah aku berkeinginan untuk mengajak seseorang masuk ke dalam Islam. Nabi mendakwai seseorang kepada Islam kecuali mereka dalam keraguan. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar ini saya enggak ragu. Begitu disampaikan Islam langsung terima, langsung yakin, enggak ada keraguan sedikit pun. Ya. Ini keutamaan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang lain siapapun dia ada keraguan karena itu tadi Rasulullah mengajak mengimani untuk menyembah sesuatu yang tidak mereka lihat, sementara mereka biasa menyembah patung-patung yang mereka lihat. Ya, ini keutamaan Abu Bakar Siddiq. Ya. Sangat tinggi imannya, yang selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, itu As-Siddiq. Jadi Abu Bakar sampai diberi gelar As-Siddiq karena apa? Selalu percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika dalam satu peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, ya, Rasul diisrakan, di Isra kemudian Mi'raj ke langit. Isra perjalanan Rasulullah di malam hari dari Mekah ke Palestina. Dari Mekah ke Palestina itu biasanya orang pergi ke Palestina itu kalau berkendaraan unta itu 1 bulan biasanya pulang pergi. Jarak Mekah Palestina itu 1.200 kilo lebih kurang. Ya. Nah, Rasulullah ketika selesai peristiwa Isra kemudian Mi'raj ke langit, besok paginya ya ditempuh dalam waktu lailan ya 1 malam ya. Dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Cuman 1 malam. Ya, karena memang bukan maunya Rasul, maunya Allah, Allah yang mengatur. Besok pagi Rasulullah bercerita ya, kepada orang-orang musyrikin Quraisy bahwa semalam beliau melaksanakan perjalanan Isra dari
Masjid Haram, Al-Haram, ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Satu malam. Kemudian naik lagi ke langit satu malam. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy takjub mendengar cerita ini. Tetapi ini juga dimanfaatkan oleh mereka karena menurut akal mereka tidak masuk akal. Naik unta saja perlu waktu sebulan, baru pulang kembali ke Mekah. Ini satu malam, tambah lagi naik ke langit. Nah, inilah kesempatan yang dipakai oleh musyrikin Quraisy untuk menjatuhkan Rasulullah. Maka Abu Jahal dan kawan-kawannya gembira dengan peristiwa ini. Dia kumpulkan orang-orang musyrikin Quraisy. Ada berita hangat katanya. Ada berita hangat. Coba kau cerita lagi Muhammad. Orang-orang pada mengumpul. Rasulullah bercerita, semalam saya pergi ke Palestina, ke Al-Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit, pulang lagi. Sempat diuji oleh mereka. Kayak gimana bentuknya Masjid Al-Aqsa itu. Rasulullah menyebutkan, sampai tiang-tiangnya Nabi tahu, tapi mereka tidak juga beriman. Karena akal mereka tidak mampu menjangkau. Hanya mereka mentertawakan. Makin jadi kekafiran mereka. Bahkan saat itu sempat ada orang-orang yang sudah menerima dakwah Islam sampai murtad. Akhirnya mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk berharap agar Abu Bakar juga murtad. Dipanggil Abu Bakar. Abu Bakar dipanggil, kata mereka, kau dengar ini cerita sahabat Muhammad ini. Benarkah? Mereka yakin kalau ini cerita bakal menggoyangkan iman Abu Bakar. Tapi bercerita kembali, diceritakan. Bagaimana pendapatmu hai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, kalau saja Muhammad mengatakan yang lebih daripada itu, gak masuk akal manusia, saya tetap beriman. Saya tetap meyakini. Kalau saja Muhammad bercerita lebih daripada itu, saya tetap meyakini. Karena kata Abu Bakar, saya menyaksikan wahyu turun dari langit itu siang dan malam. Nah, inilah yang membuat Abu Bakar digelar As-Siddiq. Maka kelebihan Abu Bakar dibanding sahabat yang lain, ketika sampaikan Islam langsung terima, tidak ada keraguan. Dan membenarkan seluruh yang diucapkan Rasulullah, tidak pakai disaring-saring, pasti benar dan diimani oleh Abu Bakar. Sehingga inilah menjadi keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Sehingga para ulama mengatakan, lau uzina iman Abu Bakar ma iman ummah la rajiha iman Abu Bakar. Seandainya, kata para ulama salaf, seandainya imannya Abu Bakar ini ditimbang dengan imannya seluruh umat ini, pasti masih lebih berat imannya Abu Bakar. Bayangkan Abu Bakar, imannya Abu Bakar kalau ditimbang dengan imannya seluruh umat ini, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Nah, ini keutamaan daripada Abu Bakar, sehingga dia digelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Kemudian di antara gelar Abu Bakar yaitu Atik. Atik menurut sebagian ulama, Atik diberi gelar Atik ini karena Atik itu artinya yang dibebaskan. Yang dibebaskan. Pada satu waktu Rasulullah, kata Aisyah, sedang mengobrol dengan beberapa orang sahabat. Kemudian dari jauh terlihat Abu Bakar ingin bergabung dengan majelisnya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, man sarrahu ayyandura atiki minan nar falyandur ila Abu Bakar. Siapa yang ingin melihat orang yang dibebaskan Allah dari neraka, lihatlah Abu Bakar itu. Siapa yang ingin melihat orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, falyandur ila Abu Bakar. Maka lihatlah Abu Bakar itu. Nah, berdasarkan ini Abu Bakar sudah dapat jaminan pasti masuk neraka, dan sahabat itu menyaksikan semua. Ini diantara keutamaan Abu Bakar. Ali juga memuji Abu Bakar.
khairu hadhil ummah ba'da Nabi Abu Bakar wa Umar. Sebaik-baik manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya, sebaik-baik manusia setelah Nabi kata Ali itu, ya, Abu Bakar dan Umar. Tidak ada tandingannya dua ini menurut Ali. Padahal Ali ini juga punya banyak keutamaan. Ali ini menantu Rasulullah, orangnya cakap juga. Ya. Satu-satunya orang yang belum balik, yang awal memeluk Islam, Sayyidina Ali. Tetapi Ali mengakui, ya, sebaik-baik manusia setelah Nabi yaitu Abu Bakar dan Umar. Diakui oleh Ali. Tetapi justru orang-orang dari kalangan Syiah, dulu dikenal Syiah Ali. Jadi dulu itu ada kelompok yang memang ketika terjadi setelah peristiwa terbunuhnya Utsman, itu ada perpecahan besar di kalangan kaum muslimin. Ya, bahkan sebelum terjadinya pembunuhan. Ya, ketika akan dipilihnya Khalifah Utsman itu sudah mulai orang berpecah. Ada yang memfigurkan Utsman, ada yang memfigurkan Ali. Nah, yang memfigurkan Ali itu sejak saat itu disebut Syiah Ali, kelompoknya Ali. Gitu. Nah, Ali yang kemudian oleh orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah itu dilebih-lebihkan atas khalifah, atas sahabat yang lain. Ali dilebih-lebihkan, padahal Ali sendiri mengatakan manusia terbaik setelah Nabi itu Abu Bakar dan Umar. Tapi orang Syiah mengingkari ini. Bahkan orang Syiah mempunyai doa, ya, doa kutukan mengutuk dua manusia besar ini, ya. Allahumma al'an sonomai Quraisy Abu Bakar wa Umar, ya. Ya Allah, kutuklah dua berhalanya orang-orang Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Fa'innahuma jibti wa taghut. Karena keduanya Abu Bakar dan Umar ini kata orang Syiah setan dan taghut. Nah, ini orang Syiah. Sejak dahulu, ya, sampai hari ini. Ali memuji keutamaan Abu Bakar, ya, dan Umar orang paling mulia setelah Nabi. Tapi orang Syiah malah mengutuk dan menjatuhkan Abu Bakar, ya, termasuk dengan ibunda, ya, Sayyidah Aisyah, musuh sekali. Bahkan saya baca buku-buku Syiah itu di rumah para orang-orang Syiah, terutama yang Syiah ekstrim itu, ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, memang inilah yang membuat di antara alasan para sebagian ulama mengkafirkan Syiah. Itu nama Abu Bakar dan Umar itu dijadikan keset, ya, dijadikan keset di depan rumah. Jadi banyak alasan ulama sehingga para ulama itu mengkafirkan Syiah, terutama Syiah Rafidhah. Karena apa? Mereka, ya, mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW yang Rasulullah dengan lisannya sendiri sudah menjamin surga. Dicaci maki, ya. Ya, termasuk mereka mengagung-agungkan Ali berlebih-lebihan. Ali pun tidak mau. Maka kata Sayyidina Ali, nanti kita akan masuk pembahasan Ali. Sayyidina Ali, ada dua kelompok manusia yang akan celaka lantaran aku. Ya, ada dua kelompok manusia yang akan celaka lantaran aku. Yang pertama, yang terlalu memusuhi aku. Siapa mereka kelompok ini? Khawarij. Dan yang kedua, yang terlalu mengagung-agungkan aku. Siapa ini? Syiah. Yang awalnya dikenal Syiah Ali. Dua kelompok ini kata Ali akan binasa karena aku. Yang pertama karena membenci aku berlebih-lebihan. Yang kedua karena telah mengagung-agungkan aku secara berlebihan. Mereka akan binasa. Nah, hadirin jemaah rahimakumullah, itu saja karena ceramah subuh ini singkat saja. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.